Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi 13 Agustus 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama datang dari Akbar Wiana dari Belambangan FM Banyuwangi. Polresta Banyuwangi luncurkan 4 program untuk menanggulangi dampak COVID-19. Polresta Banyuwangi meluncurkan 4 inovasi baru, yakni terdiri dari motor Babin Kaptipmas, peduli pendidikan, mobil himbauan COVID-19, thermal scanner gate, dan e-kampung Tangguh Semeru. Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan, motor Babin Kamtipmas memberikan layanan Wi-Fi gratis kepada pelajar di pelosok desa yang masih kesulitan mengakses internet. Polresta Banyuwangi menyediakan 100 motor khusus yang dilengkapi dengan laptop dan pemancar Wi-Fi. Masing-masing kecamatan mendapat jatah 4-5 kendaraan. Sementara itu, mobil himbauan COVID-19 merupakan kendaraan khusus untuk patroli kedisiplinan protokol kesehatan. Selain rutin keliling menyampaikan imbauan tentang protokol kesehatan, mobil ini juga akan menyisir warga yang terlihat melanggar protokol kesehatan. Kombes Arman menambahkan thermal scanner gate merupakan program untuk memastikan seluruh pengunjung di kantor Polresta Banyuwangi dalam kondisi sehat. Sementara e-Kampung Tangguh atau Kampung Tangguh Corner merupakan sentra dari seluruh Kampung Tangguh Semeru se-Banyuwangi. Dia menjelaskan semua kegiatan dan laporan dari Kampung Tangguh Semeru dapat dipantau dari comment center yang ada di Polresta Banyuwangi. Kampung Tangguh Semeru merupakan program unggulan Polda Jawa Timur sebagai upaya melawan penyebaran virus COVID-19 yang dilakukan mulai lingkup terkecil yakni dari desa dan warga sekitar. Akbar Wiana melaporkan. Berikutnya ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tingkatkan protokol kesehatan di pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meningkatkan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Anafiah Kenongo Tulangan pada Senin 10 Agustus. Hal ini bertujuan sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di pondok pesantren, seperti disampaikan Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo dalam sambutannya. Melalui penandatanganan komitmen, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Kalau di sini saya lihat alhamdulillah sangat ideal sekali, maka patut kiranya apa yang telah dikemukakan dari putusan Kementerian Kesehatan tadi, bahwasanya pondok pesantren Tahfidz An-Nafi'iyah ini betul-betul dicanangkan sebagai pondok tangguh yang mampu mempersiapkan diri dan menyelesaikan tantangan pada saat pandemi COVID-19 dengan mengutamakan protokol kesehatan dengan baik. Karena Kabupaten Sidoarjo ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, kita sudah berusaha melakukan semuanya. Saat ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo menilai penerapan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Anafiah sudah sangat bagus. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun melaporkan, Pendekar Waras turun ke lapangan sosialisasikan COVID-19. Pemerintah Kota Madiun tak ingin kecolongan dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19. Teranyar, Pemkot setempat menerjunkan tim Pendekar Waras untuk melakukan supervisi atau pemantauan terhadap lokasi yang disinyalir menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Kali ini, tim Pendekar Waras melakukan pemantauan di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang berada di Jalan Jaya Negara, Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun. Pemantauan tersebut berdasarkan adanya aktivitas belajar mengajar tatap muka yang belum secara penuh menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kehadiran tim Pendekar Waras bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Utamanya, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang, yakni menjaga jarak harus diterapkan, wajib memakai masker, dan pengelola juga harus menyediakan tempat cuci tangan. Pihaknya berharap melalui pemantauan ini, baik pengelola, pengajar, maupun orang tua bisa mengajukan permohonan mengadakan pembelajaran tatap muka kembali sehingga bisa dipantau langsung oleh Pendekar Waras. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Madiun kita beralih ke Probolinggo bersama Stebi Julionathan dari Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo membagikan sertifikat adaptasi kebiasaan baru kepada 9 sektor wisata di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo
Hadi Zainal Abidin mempertanyakan kembali kesanggupan para pelaku usaha yang hadir dalam penyerahan sertifikat adaptasi kebiasaan baru sebagai destinasi wisata atau jasa pariwisata yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai protokol kesehatan COVID-19 pada hari Senin pagi, 10 Agustus lalu. 9 pelaku usaha sektor pariwisata yang menerima sertifikat menyampaikan kesanggupannya di acara yang berlangsung di TRA Bayuangga. Meski mengaku sanggup, mereka akan tetap dilakukan pemantauan oleh tim asesmen di Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi menegaskan, pemerintah menerapkan kebijakan adaptasi baru untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk karena dampak COVID-19, salah satunya adalah sektor pariwisata. Maka pemerintah Kota Probolinggo pun harus mengambil langkah agar sektor pariwisata kembali bergerak, tentunya dengan penerapan sektor protokol kesehatan. Ia menegaskan, ia tidak akan segan-segan untuk mencabut izin apabila tempat-tempat tersebut tidak melakukan protokol kesehatan. Pihaknya berharap dapat mengambil kebijakan terbaik untuk semua dan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan harapan. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Sementara itu, Ari Agustias dari Radio Pradia Suara Tuban melaporkan, Pemkab Tuban berikan modal stimulus untuk pelaku UKM terdampak COVID-19. Pemkab Tuban memberikan bantuan modal stimulus untuk pelaku UKM dan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Tuban Fatul Huda di Rumah Dinas Pendopo Krido Manunggal Tuban. Bupati Huda dalam sambutannya mengatakan, penyerahan modal untuk usaha mikro tersebut diharapkan bisa bermanfaat dan menstimulasi pergerakan ekonomi saat ini, di mana sektor UKM dan UMKM memegang peranan penting pada sektor pertumbuhan ekonomi. Bupati juga menyatakan jika COVID-19 berdampak ke semua sektor kecuali 3 sektor, yaitu pertanian, usaha telekomunikasi, dan usaha yang berkaitan dengan kesehatan. Diharapkan para pelaku usaha mikro bisa bermanuver beradaptasi dengan pasar yang saat ini tercipta akibat pandemi. Maka kesempatan ini, kita mohon usaha mikro ini bisa memenuhi atau bisa menggunakan kesempatan ini. Yang punya keahlian untuk bikin masker, bikin APD, tolong dimaksimalkan. Berapapun jumlah produksinya akan kita prioritaskan. Kita tidak akan ngambil produksi lain sepanjang usaha mikro kita ini masih bisa mencukupi dalam rangka bagaimana tidak terlalu kena dampak COVID ini. Maka saya betul-betul minta dinas terkait ini untuk mengkomunikasikan dan pembinaan sehingga semua usaha mikro ini tetap bisa jalan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan jika masyarakat harus bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan patuhi aturan protokol kesehatan. Hari Agustias, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Gresik ada Mahruzar Iskandar menginformasikan, Bapeda Kabupaten Gresik menginformasikan cara izin kegiatan penelitian atau KKN di masa transisi adaptasi kebiasaan baru. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan kuliah kerja nyata di Kabupaten Gresik wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Pergub nomor 22 tahun 2020 menuju normal baru. KKN akan dilakukan secara daring dan semi-daring. Hemas Saiful Rizal selaku Kepala Subbidang Penelitian Bapeda Kabupaten Gresik menghimbau kepada para mahasiswa yang meminta izin untuk melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Gresik dapat menyertakan permohonan izin dari kampus, fotokopi KTP, ataupun kartu tanda mahasiswa. Izin penelitian, riset, survei, KKN, maupun PKL atau magang itu ditangani oleh Bapeda. Barangkali agak berbeda dengan kota kabupaten lain, biasanya di Kesbangpol. Tapi karena di Kabupaten Gresik ini berdasarkan peraturan Bupati, kegiatan izin penelitian, KKN maupun magang itu ada di Bapeda. Dan sungguhnya untuk syarat pelaksanaan izin tersebut itu sangat simpel sekali. Hanya ada 3 syarat. Yang pertama, ada surat permohonan dari kampus atau pihak yang berkepentingan. Lalu yang kedua, ada proposal. Dan yang ketiga, fotokopi KTP atau kartu mahasiswa. Nah, dalam kondisi pandemi COVID-19, ini kita menyesuaikan atau mengadaptasi dengan peraturan Bupati nomor 22 tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Gresik. Harapannya, KKN di Kabupaten Gresik dapat terkoordinasi secara baik dan dapat menekan angka sebaran COVID-19 di masa pandemi yang belum selesai. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur.
Selanjutnya dari Radio Persada FM, ada Ninda Alivia. Pemkab Blitar dorong pelaku UKM bergabung dalam koperasi. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Blitar Tuti Komariati mengatakan, pekerja di sektor informal yang cukup banyak harus hidup, sehingga ketika kondisi seperti ini juga perlu modal. Namun demikian jika hanya mengandalkan pemerintah dan per orang dipastikan tidak kuat. Untuk itu pihaknya mendorong usaha kecil menengah UKM bergabung dalam koperasi. Tuti menjelaskan nantinya UKM yang sejenis senasib dan sepenanggungan dengan tujuan yang sama diwadahi di koperasi. Selanjutnya akan ada penumpukan modal dari anggota sendiri. Kemudian secara kelembagaan jika ada bantuan dari pemerintah pusat untuk UKM bisa melalui operasi sehingga bisa merata ke seluruh anggota. Sebenarnya rintisan konsep ini sudah lama, namun pihaknya tidak mengira adanya pandemi sangat tepat untuk pola seperti ini. Dimulai dari koperasi telur, daging ayam, cabai hingga makanan olahan sudah ada. Itu dibentuk koperasi saja. Jadi UKM yang sejenis, yang senasib, sepenanggungan dengan tujuan yang sama itu diwadahi neng koperasi. Kemudian dari situ kan sudah ada pemumpukan modal dari anggota sendiri. Tuti menambahkan tim pengendali inflasi daerah TPID akan menggandeng Dekopinda Kabupaten Blitar untuk pembinaan kelembagaan koperasi dalam rangka menghidupkan UKM. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Kabupaten Blitar beralih ke Kota Blitar, ada Kirana Nisa Mahardika FM. Dinas Pendidikan Kota Blitar ajukan pemberian seragam gratis untuk siswa kelas 4 SD. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, realisasi program sekolah gratis tetap menjadi prioritas pemerintah Kota Blitar. Salah satunya diwujudkan melalui pemberian seragam gratis yang saat ini masih dalam proses lelang. Tidak hanya untuk siswa baru setingkat TK, SD, dan SMP, Dinas Pendidikan pun tengah mengajukan pemberian seragam baru untuk siswa yang duduk di bangku kelas 4 SD. Priyo Suartono, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar mengatakan, pemberian seragam gratis ini dilakukan setiap tahun karena menjadi bagian program sekolah gratis pemerintah kota. Diberikan untuk siswa baru setingkat TK, SD, dan SMP. Priyo tidak bisa merinci berapa jumlahnya, namun masing-masing siswa nantinya mendapat 3 sel seragam gratis, terdiri dari seragam pramuka, seragam biru putih untuk SMP, seragam merah putih untuk SD, seragam olahraga untuk TK, dan seragam batik. Selain itu, mulai tahun ini dinas setempat juga mengusulkan pemberian seragam gratis untuk siswa kelas 4 SD. Dengan pertimbangan seragam yang diterima saat kelas 1 SD sudah tidak muat. Priyo menegaskan untuk memenuhi kebutuhan seragam gratis siswa se-Kota Blitar ini, pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran sebesar 3,2 miliar rupiah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Selanjutnya Agustin Merdekawati, Ersal FM Nganjuk menyampaikan belasan titik hutan terbakar. Bencana kebakaran hutan yang menjadi perhatian serius di bulan Agustus 2020 karena selama 2 minggu terakhir sudah ada belasan titik hutan di Kota Nganjuk yang terbakar. Bencana yang rutin terjadi setiap musim kemarau di 5 kecamatan di Nganjuk. Kebakaran hutan sudah terjadi sejak tanggal 25 Juli 2020 hingga kemarin total ada 14 titik hutan yang terbakar. 5 lokasi kebakaran berada di Kecamatan Wilangan, 3 lokasi di Brebek, 3 lokasi di Bagor, dan 2 lokasi di Gondang, dan 1 lokasi di Loceret. Luas hutan yang terbakar juga bervariasi mulai 1 hektar hingga 4 hektar. Dan kemarin juga terjadi kebakaran hutan di Loceret. Dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Nganjuk Sukoyono, dari total 14 titik lokal kebakaran selama 2 minggu terakhir, luas lahan yang terbakar mencapai 25,5 hektar. Kebakaran rata-rata terjadi sejak pukul 12 hingga pukul 16. Kejadian tersebut diakuinya menjadi warning atau peringatan agar semua pihak lebih waspada. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung menginformasikan bulan bebas denda pajak daerah. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda mencanangkan bulan Agustus 2020 ini sebagai bulan bebas denda pajak daerah, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral, bukan logam, parkir, air tanah, dan PBBP 2. Bulan bebas denda yang dimaksud adalah pengurangan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak daerah yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran. Menurut Endah Inawati, SEMM, Kepala Bapenda Tulungagung, hal ini dikhususkan sebagai upaya membantu warga masyarakat yang mempunyai tunggakan pajak daerah agar segera melakukan pembayaran. Sedangkan untuk proses pengurusannya cukup mudah, yaitu hanya melakukan pembayaran melalui Bank Jatim, Bank BRI untuk PBBP 2, dan pada Bapenda Kabupaten Tulungagung untuk pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, mineral, bukan logam, parkir, air tanah, dan program ini
ini hanya berlangsung pada bulan Agustus 2020 saja, yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Sementara itu, Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang melaporkan, jadi narasumber dalam Eksekutif Meeting Komentar RI, Bupati tegaskan komitmen Lumajang dalam LP2B. Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, menjadi narasumber dalam Eksekutif Meeting Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Bandar Lampung Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan betapa pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Hal ini sangat penting demi menjaga produktivitas pangan di tengah terus bertambahnya jumlah penduduk. Catorik Sapan Akrab Bupati Lumajang menjelaskan bahwa seiring peningkatan kebutuhan pangan di masa mendatang membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi lahan pertanian tetap produktif. Maka di Kabupaten Lumajang diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mencatat sekitar 30.000 hektar dari 32.000 hektar lahan keseluruhan telah masuk dalam LP2B. Catorik menerangkan, langkah Pemkab Lumajang tersebut sebagai komitmen untuk memberikan kesejahteraan bagi para petani di Lumajang. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Lumajang kita beralih ke Realita FM Pamekasan bersama Hera Rosita. Wakil Bupati ingin BEP Tembakau menjadi power petani dan pengusaha untung. Penetapan break-even point BEP atau harga terendah dan tertinggi tembakau Kabupaten Pamekasan yang telah disahkan bersama yakni Rp32.000 menjadi harga terendah. Kemudian harga menengah Rp42.000 dan Rp54.000 menjadi harga paling tinggi. Harus menjadi power atau kekuatan untuk menjadikan petani untung dan pengusaha untung. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Pamekasan Rajai. Menurut beliau, BEP tidak hanya sebatas menjadi label yang formalitas namun tak bermakna. Akan tetapi, menjadi dasar para petani dan pengusaha untuk menentukan harga tembakaunya agar sama-sama untung sehingga kesejahteraan para petani tembakau tahun ini terjamin. Namun demikian, Wabub juga meminta para petani dan pengusaha untuk mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sebab, hingga kini regulasi yang mengatur keluar masuk tembakau Jawa ke Madura dan Pamekasan tengah dibahas oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya BEP ini harus menjadi power, harus memiliki power agar para petani untung dan pengusaha juga beruntung. Tidak boleh kemudian BEP ini hanya menjadi label, menjadi formalitas yang kemudian tidak punya makna. Ini harapan kita bersama-sama. Wabub Rajaib menambahkan, Pemkab Pamekasan juga akan mempermudah para pelaku usaha produksi rokok untuk mengurus perizinannya agar lebih cepat menyerap hasil petani tembakau di Pamekasan. Hera Rosita, Realita FM. Selanjutnya dari Pasuruan, Bupati Pasuruan izinkan kegiatan Agustusan di tengah pandemi, namun harus patuhi protokol kesehatan. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf mengizinkan warga untuk menggelar kegiatan Agustusan. Hanya saja meski diizinkan, kegiatan dalam rangka memperingati Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 itu harus lebih disederhanakan dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Lebih lanjut, Bupati mengatakan kegiatan yang bersifat memeriahkan HUT RI harus tetap dilakukan seperti pemasangan umbul-umbul, menghias gapura, serta pengibaran bendera merah putih di depan rumah dan lingkungan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, kegiatan semacam barian atau tasyakuran menjelang tanggal 17 Agustus dengan konsep acara istighosa atau doa bersama juga dipersilakan. Nah, sementara itu, Sekda Kabupaten Pasuruan Anang Saiful Wijaya kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, mengatakan lomba-lomba yang sifatnya massal seperti panjat pinang, tarik tambang, karnaval maupun jalan sehat diharapkan untuk ditiadakan selama pandemi COVID-19 ini masih ada. Kita berharap untuk lomba yang sifatnya harus bersentuhan dengan manusia, bersentuhan dengan orang diharapkan sudah tidak ada. Ini karena nanti akan menimbulkan persoalan dan kemungkinan ada penularan. Kalau lomba-lomba yang sifatnya massal kami harapkan ditinjau kembali lah, karena bagaimanapun juga dengan tumpulnya orang dalam jumlah banyak akan tidak bisa dihindari kalau manakala akan terjadi penularan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Informasi terakhir bersama Renata Surya dari Suara Ngawi, KKN
PPM UGM bantu kembangkan kerajinan bambu desa Jaten, Ngawi. Kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada yang diselenggarakan dalam jaringan semasa pandemi COVID-19 memunculkan beragam program dan kreativitas mahasiswa. Salah satunya seminar daring bertajuk pemasaran hasil anyaman bambu wanita Jaten yang dilaksanakan oleh KKN PPM Unit Jogorogo Ngawi bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Ngawi. Didik Dwi Utomo, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi, mengatakan dominasi hasil bumi dan hasil kerajinan yang menjadi ikon Ngawi dari daerah pegunungan pada sekitar tahun 1970-an. Kerajinan dari bambu desa Jaten menjadi salah satu penghasilnya dan sudah menjadi sumber penghidupan perempuan Jaten. Seminar daring tersebut dikoordinir oleh Sulfa Parulian serta 4 koordinator mahasiswa lainnya yang diikuti oleh 70 peserta melalui platform Google Meet. Acara inti berupa penyampaian materi pemasaran oleh Anita Deni Arsiningrum, Kepala Seksi Promosi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Renata Surya, Suara Ngawi. Sahabat, demikian informasi Buletin Jatim edisi hari ini. Saya Oza Ahmad, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal.